Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Zahra Hakim dengan NPM 244200083. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana program Python menghitung huruf vokal dan konsonan. Baik, kita masuk ke latar belakang dulu. Latar belakangnya, dalam kehidupan sehari-hari, teks atau kalimat merupakan bagian penting dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan, dalam bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya. Setiap kalimat terdiri dari huruf vokal dan konsonan. Tujuan untuk menghitung jumlah huruf vokal dan konsonan yang terdapat dalam sebuah kalimat yang dimasukkan oleh pengguna. Dengan memanfaatkan dasar-dasar pemrograman Python seperti input pengguna, perulangan, dan percabangan, program ini mampu memproses setiap karakter dalam kalimat dan mengklasifikasinya dengan tepat. Selain membuat dalam latihan logika pemrograman, program ini juga dapat dijadikan dasar untuk aplikasi yang lebih kompleks dalam analisis teks. Nah, dengan adanya program ini, pengguna dapat lebih mudah memahami bagaimana struktur suatu kalimat terbentuk, serta dapat melatih kemampuan berpikir logis dan algoritma melalui penerapan konsep dasar pemrograman. Selanjutnya, ini program yang saya buat. Nah, jadi di sini saya akan membahas fungsi tiap toolsnya. Yang pertama itu untuk fungsi input, untuk menerima input dari pengguna berupa kalimat. Selanjutnya saya memakai vokal sama dengan a, i, u, e, o itu untuk menyimpan semua huruf vokal, baik yang huruf kapital maupun huruf kecil. Yang selanjutnya saya menggunakan counter itu untuk menghitung jumlah huruf vokal yang ditentukan di dalam kalimat. Nah, di sini itu diinisialkan counter itu 0 karena sebagai awal perhitungan. Terus juga jika ada huruf vokal di dalam kalimat, maka nilai counter ini tuh akan ditambah 1. Nah, begitu juga dengan konsonan. Konsonan ini variabel penghitung jumlah huruf konsonan. Sama ini juga konsonan kan diinisialin angka nilai 0. Nah, ini tuh sebagai awal perhitungannya. Jadi kalau misalnya ada terdapat huruf konsonan di dalam kalimatnya, maka konsonan ini ditambah 1. Selanjutnya fungsi X dan Y. Untuk fungsi X itu untuk menyimpan huruf vokal yang ditemukan dalam kalimat tersebut, dan untuk Y itu untuk menyimpan huruf konsonan yang ditemukan. Selanjutnya fungsi dari for character in call itu untuk perulangan untuk membaca setiap karakter dalam input kalimat. Terus juga di sini ada if character in vokal itu untuk memeriksa apakah karakter saat ini adalah huruf vokal. Ya, lanjut. Nah, jika di kalimat ini terdapat huruf vokal, maka counter itu yang tadi saya bilang counternya ditambah 1 ke huruf vokal, lalu menyimpan huruf vokalnya ke variabel X. Selanjutnya untuk fungsi elif character is alpha itu untuk mengecek apakah karakter adalah huruf alfabet. Jadi selain huruf alfabet itu diabaikan, kayak misalnya spasi, simbol, atau angka itu gak akan kedeteksi nantinya. Nah, ini untuk konsonan plus sama dengan 1 itu untuk menambahkan 1 ke jumlah konsonan yang tadi saya jelaskan. Jika terdapat kalimat huruf konsonan di dalam kalimat, maka konsonannya itu ditambah 1 ke konsonan tersebut. Selanjutnya untuk Y plus sama dengan karakter plus, spasi itu untuk menyimpan huruf konsonan ke variabel Y. Terakhir, untuk fungsi print itu untuk menampilkan hasil jumlah vokal dan konsonan beserta huruf-hurufnya. Jadi ini tuh untuk hasil akhirnya nanti ditampilkan, kayak misalnya huruf vokalnya itu ada berapa dan apa saja huruf vokalnya, dan konsonannya itu ada berapa, apa saja huruf konsonannya gitu. Nah, di sini tuh saya menggunakan
elif ya, bukan else, karena ini tidak mencari salah benarnya, tetapi hanya mencari apakah huruf tersebut itu masuk ke dalam huruf vokal atau huruf konsonan. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan program yang telah saya buat dapat disimpulkan bahwa program berhasil mengidentifikasi dan menghitung jumlah huruf vokal dan huruf konsonan dalam sebuah kalimat yang dimasukkan oleh pengguna. Dengan menggunakan struktur dasar pemrograman seperti input, perulangan, dan percabangan, program mampu memproses setiap karakter satu persatu dan mengklasifikasinya sesuai jenis huruf. Selain itu, program ini juga menunjukkan bagaimana logika sederhana dapat digunakan untuk mengolah data teks secara efektif. Program ini sangat bermanfaat sebagai latihan logika dan pengenalan dasar pemrograman Python dalam konteks pengolahan string. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan program yang saya buat. Nah, di sini bisa dilihat ya, outputnya itu saya memasukkan kalimat Politeknik STTT Bandung, dan di situ keluar jumlah huruf vokalnya ada 6, disebutkan juga apa saja huruf vokalnya, dan ada juga jumlah huruf konsonannya ada 15. Di situ juga disebutkan huruf konsonannya, baik itu yang huruf kapital atau huruf kecil. Baik, di sini ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaan pertama itu, jelaskan penggunaan dari fungsi yang ada di program Anda. Jadi, fungsi-fungsi yang ada di program saya itu, yang pertama ada input untuk menerima masukan dari pengguna berupa teks. Ini tuh program akan berhenti sejenak dan menunggu pengguna mengetik kalimat, lalu hasilnya disimpan ke variabel kalimat. Fungsi for itu untuk melakukan perulangan sebanyak jumlah karakter dalam kalimat yang dimaksudkan. Ini tuh akan memproses setiap huruf dalam kalimat satu persatu dan menyimpannya sementara di variabel kalimat karakter. Selanjutnya, untuk fungsi if itu mengecek kondisi pertama, apakah suatu syaratnya terpenuhi. Untuk mengecek apakah karakter adalah huruf vokal, jika ia hitung sebagai huruf vokal. Untuk fungsi elif itu mengecek kondisi kedua jika kondisi if tidak terpenuhi. Jadi jika karakter bukan vokal tapi masih huruf alfabet, berarti itu tuh termasuknya ke konsonan, maka hitung sebagai konsonan. Untuk fungsi in itu untuk mengecek apakah suatu elemen ada di dalam string atau list tertentu, misalnya huruf ada di daftar vokal. Selanjutnya, untuk fungsi isAlpha itu mengembalikan true jika karakter merupakan huruf alfabet, jadi A sampai Z, yang kapital maupun yang huruf kecil, atau false jika bukan seperti angka, simbol, terus tanda baca. Itu tuh untuk membantu membedakan huruf konsonan dan karakter lain seperti spasi yang tadi, simbol gitu-gitu. Terus fungsi untuk plus sama dengan itu untuk menambahkan nilai angka. Contohnya itu yang tadi yang counter plus sama dengan 1, itu tuh untuk menambah 1 ke nilai counter untuk menghitung jumlah vokal yang tadi. Contoh selanjutnya itu X plus sama dengan karakter plus, itu tuh untuk menambahkan huruf vokal ke string X dengan spasi. Yang terakhir itu fungsi print, itu untuk menampilkan teks atau hasil ke layar. Ini tuh menampilkan jumlah huruf vokal dan konsonan beserta data ke daftarnya ke pengguna. Selanjutnya, pertanyaan kedua itu, adakah penggunaan percabangan pada program Anda? Jika ada, jelaskan, dan jika tidak ada, mengapa Anda tidak menggunakan percabangan? Nah, di program yang saya buat itu ada percabangannya. Jadi terdapat penggunaan percabangan yang ditunjukkan melalui perintah if dan elif. Percabangan digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Pada bagian if karakter
vokal, itu program memeriksa apakah karakter yang sedang diproses termasuk huruf vokal. Jika benar, maka program akan menambahkan jumlah huruf vokal dan menyimpan huruf tersebut ke dalam variabel penampung vokal. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka program akan mengecek kondisi kedua dengan elif karakter is alpha, yaitu memeriksa apakah karakter merupakan huruf alfabet yang bukan vokal, ya berarti itu konsonan. Jika iya, maka karakter akan dihitung sebagai konsonan dan disimpan di variabel penampung konsonan. Penggunaan percobaan ini sangatlah penting karena memungkinkan program membedakan jenis karakter dan melakukan tindakan berbeda sesuai kondisi yang ditentukan. Tanpa percabangan, program tidak akan menjalankan logika pemisahan antar vokal dan konsonan dengan benar. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, itu adalah adakah penggunaan perulangan pada program Anda? Jika ada, jelaskan, dan jika tidak, mengapa Anda tidak menggunakan perulangan? Baik, jadi di pertanyaan ketiga ini ya ada penggunaan perulangan dalam program ini. Perulangan tersebut menggunakan struktur for yang digunakan untuk mengulang proses tertentu sebanyak jumlah karakter dalam kalimat yang dimasukkan oleh pengguna, tepatnya pada bagian for karakter in kalimat. Itu tuh pada bagian ini program akan melakukan pengulangan untuk setiap karakter dalam variabel kalimat, yaitu kalimat yang diinput oleh konsonan, lalu dilakukan tindakan sesuai hasil pemeriksaan tersebut. Tanpa perulangan ini, program tidak akan bisa memproses semua huruf dalam kalimat karena hanya akan memeriksa satu kalimat saja. Jadi perulangan for sangat penting agar program bisa menganalisis seluruh isi kalimat secara menyeluruh dan otomatis. Baik, tiga pertanyaannya sudah saya jawab. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.